mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas mensulit hilangmu. Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, 1 Juni tahun 2023. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, Alkisah seorang pemuda, kita namakan dia si Anton. Sebagai seorang pemuda, ia memiliki kebiasaan buruk, yakni berjudi dan minum terkadang sampai mabuk. Menjelang perkawinan, ia mengikuti kursus perkawinan dan serangkaian pembinaan. Dan di sana ia sadar bahwa kebiasaan dia yang buruk itu tidak akan mampu membantu dia untuk menghayati kehidupan perkawinan sebagai suami dan sebagai ayah kelak. Yang berikut adalah seorang gadis. Kita namakan dia Sisiti. Sisiti di masa remaja dan masa gadisnya memiliki kebiasaan untuk bergosip dan punya kecenderungan menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan sama wanita, gadis maupun ibu-ibu. Setelah ia menikah, sang suami tidak menyukai kebiasaan Sisiti untuk bergosip ria dan menjelekkan orang lain. Maka Sisiti sebagai seorang istri berhenti memiliki kebiasaan untuk bergosip ria dan menjelek-jelekan orang lain. Si Anton dan si Siti sebagai seorang remaja yang belum masuk dalam kehidupan perkawinan, mereka adalah orang-orang yang buta dalam hal-hal tertentu. Kini kebutaan mereka itu dicerahkan dan mereka memasuki kehidupan perkawinan bukan sebagai orang buta. Inilah pengalaman Bartimeus di dalam kehidupan perkawinan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini menyampaikan ada seorang buta yang mendengar Yesus sedang melewat. Maka ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku."
Ia berteriak merindukan kesembuhan karena ia buta. Ia ingin melihat. Itulah kerinduan yang ada di dalam dirinya, mungkin sejak ia kecil, sebagai anak dan sebagai remaja. Dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus merespon dan memanggil dia, dan akhirnya Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Dan sejak saat itu ia dapat melihat dan ia mengikuti Yesus sebagai seorang yang telah disembuhkan dari kebutaan. Keluarga Katolik yang terkasih, hidup perkawinan juga dapat dibayangkan sebagai satu proses perjalanan untuk memanggil nama Yesus, bukan oleh seorang diri, tetapi bersama dengan partner dan mungkin anak-anak yang merupakan buah dari perkawinan tersebut. Ketika seorang pria dan seorang wanita muda yang masih lajang berkeinginan menikah, mereka hendaknya menyadari mereka memiliki kebutuhan tertentu di dalam kehidupan mereka yang bersumber dari dalam diri mereka. Oleh karena itu, pertemuan dua insan adalah pertemuan dalam kehidupan perkawinan untuk menyadarkan mereka satu sama lain kebutuhan mereka masing-masing, sehingga pihak yang satu dapat membukakan mata pihak yang lain yang buta. Sebaliknya, anak-anak juga dapat membantu untuk membukakan kebutuhan orang tua, dan orang tua dibantu untuk membuka kebutuhan sang anak. Oleh karena itu, hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus diserukan dalam kehidupan perkawinan. Suatu kehidupan keluarga Katolik adalah suatu kehidupan dalam iman. Iman memanggil Yesus dengan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami, karena keluarga kami buta. Kami dibutakan oleh berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami dibutakan oleh pengaruh-pengaruh yang diperoleh dengan menggunakan media sosial secara tidak bijaksana. Kami dibutakan oleh masalah ekonomi, dibutakan oleh sikap egois kami masing-masing. Kami dibutakan oleh persoalan-persoalan relasi dan komunikasi dalam keluarga. Semuanya itu membuat kita tidak mampu melihat dengan benar kehidupan perkawinan yang harus dijalankan dalam keluarga Katolik. Keluarga Katolik yang terkasih, inilah gambaran Bartimeus di dalam keluarga kita. Marilah biarkan iman kita membuat kita berseru kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa kita buta. Kehidupan perkawinan adalah masuk di dalam suatu proses menyadari secara terus-menerus kebutaan yang ada di dalam diri kita. Kita lemah, kita terbatas, kita rapuh. Maka kita menyerukan nama Yesus dengan bermodalkan iman yang ada di dalam diri kita. Maka Yesus akan mengatakan kepada kita, iman yang bawa kamu ke dalam kehidupan perkawinan akan mengawetkan kehidupan perkawinan, dan imanmu itulah yang menyembuhkan kamu dari kebutaan kehidupan perkawinan. Keluarga Katolik yang terkasih, marilah kita berjalan bersama untuk saling mendukung dengan biarkan diri kita ditegur, diingatkan, disapa atas kebutaan tertentu. Dan kita hendaknya merespon di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita dengan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku ini, aku buta. Aku mau kehidupan perkawinanku tidak berjalan dalam kebutaan, tetapi diterangi oleh iman yang merupakan jawaban atas doa-doa kami, seruan kami kepadamu. Tuhan Yesus
memberkati kita. Amin.